Hari ini kita belajar materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Pertama, kita bahas perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, di video kemarin itu sudah kakak jelaskan tentang perbandingan trigonometri. Jadi kalian harus ingat lagi tentang perbandingan trigonometri. Itu ada 6 ya. Yang pertama, sin. Kemudian pasangannya sin itu adalah kosekan, karena kosekan adalah kebalikan dari sin. Kemudian ada perbandingan trigonometri cos. Kalau cos pasangannya dengan sekan, karena sekan adalah kebalikan dari cos. Kemudian yang terakhir yaitu tan. Pasangannya adalah kotan, karena kotan ini kebalikan dari tan. Nah, setelah itu kalian juga harus ingat tentang kuadran yang juga sudah kakak jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini kakak sudah punya gambar bidang koordinat di mana sumbu X positif ini diawali dengan sudut 0 derajat, kemudian sumbu Y positif itu 90 derajat, sumbu X negatif 180 derajat, sumbu Y negatif 270 derajat, dan kembali lagi ke sumbu X positif yaitu 360 derajat. Nah, pada bidang koordinat ini juga sebelumnya sudah kakak jelaskan bahwa bidang koordinat terbagi atas 4 kuadran atau 4 daerah. Yang ini namanya kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini dibatasi antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang di sebelah kiri ini namanya kuadran 2 yang dibatasi oleh sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga ini itu kuadran 3 yang dibatasi oleh sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir yaitu kuadran 4 yang dibatasi oleh sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, kalian harus ingat ini. Jadi, kalau di kuadran 1, semua perbandingan trigonometri ini akan bernilai positif. Jadi, di sini kuadran 1 kakak tulis semua positif. Jadi, ini maksudnya semua perbandingan trigonometri ini bernilai positif. Kemudian, yang di kuadran 2, perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah nilai sin. Jadi di kuadran 1 semua positif, di kuadran 2 nilai sin yang positif. Nah, perbandingan trigonometri kalau sin itu kan pasangannya dengan kosek ya. Nah, berarti kalau di sini di kuadran 2 sin itu positif, berarti koseknya ini atau pasangannya juga positif, seperti itu. Nah, di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Nah, jadi sama seperti di kuadran 2 tadi, di kuadran 3 yang positif ini kan tan ya. Nah, pasangannya tan itu adalah kotan. Berarti di kuadran 3 nilai kotan juga positif. Dan yang terakhir, di kuadran 4, yang bernilai positif adalah cos. Jadi, nah sama seperti tadi, pasangannya cos apa? Sekan ya. Nah, berarti di kuadran 4, nilai cosnya positif, nilai sekannya juga positif. Nah, selain yang kakak tulis ini, maka perbandingan trigonometrinya itu akan bernilai negatif. Nah, jadi di kuadran 1 ini nggak ada yang bernilai negatif ya perbandingan trigonometrinya karena semuanya bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 nilai sin-nya itu positif. Otomatis
koseknya juga positif. Nah, sedangkan selain itu bernilai negatif. Berarti di kuadran 2, nilai cos itu negatif, nilai tan juga negatif. Di kuadran 3, yang bernilai positif adalah tan. Pasangan tan adalah kotan. Berarti kotan juga bernilai positif. Nah, selain tan dan kotan, berarti perbandingan trigonometrinya bernilai negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4, yang bernilai cos adalah positif dan pasangan cos itu adalah sekan. Berarti di kuadran 4, cos dan sekan itu bernilai positif, selain itu bernilai negatif. Nah, di sini kakak akan bagikan cara mengingat ini. Nah, caranya gini. Kalian harus ingat kalimat yang sudah kakak tulis ini. Semua cinta kos positif. Nah, jadi semua di kuadran 1 semua positif. Kemudian selanjutnya itu kan cin ya. Cin ini maksudnya adalah sin. Jadi di kuadran 2 nilai sin positif. Kemudian di sini ada kata ta. Ta ini maksudnya tan. Jadi di kuadran 3 nilai tan positif. Dan yang terakhir cos. Cos ini di kuadran 4. Berarti nilai cos di kuadran 4 bernilai positif. Jadi cara mengingatnya kalian cukup ingat kalimat ini. Semua cinta cos positif. Kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 nilai sin positif. Kuadran 3 nilai tan positif. Dan kuadran 4 nilai cos positif. Contoh, diketahui tan alfa lebih dari 0 dan sin alfa kurang dari 0. Pertanyaannya, alfa berada di kuadran berapa? Nah, perhatikan yang diketahui pada soal, tan alfa lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, artinya bernilai positif. Nah, sehingga nilai tan alfanya itu positif. Kemudian, nilai sin alfanya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, artinya bernilai negatif. Berarti nilai sin alfa negatif. Nah, sekarang coba kita lihat lagi cara mengingat perbandingan trigonometri di berbagai kuadran yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah, kalimatnya kan gini ya. Semua cinta cos positif. Artinya di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 nilai sin dan pasangannya positif. Kuadran 3 nilai tan dan pasangannya positif. Dan di kuadran 4 nilai cos dan pasangannya positif. Nah, di soal kan yang diketahui nilai tan-nya positif ya. Nah, selain itu negatif. Berarti sesuai kalimat ini nilai tan positif itu berada di kuadran 3. Jadi alfa berada di kuadran 3. Kita coba cara lain. Kalau kalian masih bingung menggunakan cara menghafal yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah, jadi di kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Di sin, cos, tan dan pasangannya itu bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan pasangannya. Berarti selain itu bernilai negatif. Nah, di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tan dan pasangannya. Berarti selain itu bernilai negatif. Di kuadran 4, nilai cos dan pasangannya itu bernilai positif dan selain itu bernilai negatif. Nah, di soal yang tadi, nilai tan lebih dari 0. Artinya nilai tan itu positif. Sekarang kita coba lingkari aja dulu.
nilai tan positif itu berada di kuadran berapa saja? Di kuadran 1 nilai tan positif, kuadran 2 negatif, kuadran 3 nilai tannya positif, kemudian di kuadran 4 nilai tannya negatif. Oke, lanjut. Nilai sin kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya negatif. Nah, sekarang kita lingkari. Nilai sin negatif itu ada di kuadran berapa aja? Di kuadran 1 nggak mungkin ya, karena semua positif. Terus di kuadran 2 juga nggak, karena nilai sinnya positif. Di kuadran 3, nah ini kuadran 3 nilai sinnya negatif. Terus di kuadran 4 nilai sinnya negatif juga. Nah, sekarang kamu lihat di kuadran mana yang memenuhi kedua soal ini. Tannya positif, sinnya negatif. Coba diperhatikan. Ya, di kuadran 3 jadinya ya. Sehingga jawabannya alfa berada di kuadran 3. Berikutnya kita bahas perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, jadi di sini ada 9 relasi sudut yang akan kita bahas. Yang pertama, relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurangi alfa. Nah, jadi kalian harus ingat 6 rumus ini. Sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi, kalau sin dia akan menjadi cos untuk sudut 90 derajat dikurangi alfa. Nah, sedangkan kalau cos dia akan menjadi sin. Jadi cos 90 derajat kurang alfa, ini nilainya sama dengan sin alfa. Kemudian kalau tan dia akan sama dengan nilai kotan. Terus kalau kosekan nilainya akan sama dengan sekan. Begitu juga sebaliknya, kalau sekan nilainya akan sama dengan kosekan. Nah, sedangkan kotan nilainya akan sama dengan tan. Oke, kita coba ke contoh soal. Nah, di sini diketahui nilai cos 55 derajat itu adalah 0,573. Nah, yang ditanya sin 35 derajat sama dengan berapa? Nah, jadi gini. Coba perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya adalah sin 35 derajat. Nah, 35 derajat ini pastinya kan kurang dari 90 ya. Berarti kalian pakai relasi sudut alfa dengan sudut 90 kurang alfa. Karena di sini yang ditanyakan itu sudutnya 35 atau kurang dari 90. Jadi kalian pakai relasi yang ini. Nah, sekarang gini. Sin 35. Sedangkan di sini di rumusnya ini kan sin 90 derajat kurang alfa kan kayak itu ya. Nah, karena di sini sin kita pakai yang rumus pertama berarti sin 90 derajat dikurangi alfa. Nah, kira-kira alfanya berapa? Caranya nyari seperti ini. 35 itu sama dengan 90 kurang alfa. Jadi 90 derajat kurang berapa supaya hasilnya 35? Berapa? Ya, berarti alfanya itu adalah 55 derajat. Karena coba aja kalian hitung. 90 derajat kurangi 55 derajat, hasilnya adalah 35. Nah, berarti di sini kita ganti alfanya dengan 55. Jadinya sin 90 derajat dikurangi 55 derajat. Sama dengan, nah sesuai rumus yang pertama, sin 90 derajat kurang alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Di sini alfanya 55.
Berarti sin 90 derajat kurangi 55 ini sama dengan cos 55 derajat. Nah, sehingga sesuai yang diketahui di soal, cos 55 derajat itu kan 0,573. Ini 0,573. Jadi sin 35 derajat ini sama dengan 0,573. Kedua, relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Jadi, perhatikan rumusnya. Sin 90 derajat tambah alfa ini sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Tan 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kotan alfa. Kosekan 90 derajat tambah alfa sama dengan sekan alfa. Sekan 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif kosekan alfa. Dan yang terakhir, kotan 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, jadi cara mengingatnya seperti ini. Lihat patokannya di sini. Patokannya kan 90 derajat tambah gitu ya. Nah, kalau patokannya 90 derajat, yang sin akan berubah menjadi cos, otomatis yang cos berubah menjadi sin. Kalau tan akan berubah menjadi kotan, otomatis kalau kotan berubah menjadi tan. Nah, kalau kosekan akan berubah menjadi sekan, dan otomatis kalau sekan akan berubah menjadi kosekan. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian, selanjutnya, kalau 90 derajat ditambah alfa, itu artinya di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2, yang bernilai positif adalah sin dan pasangannya, yaitu kosekan. Sehingga pada rumus ini, nilai sin 90 derajat tambah alfa ini sama dengan positif cos alfa. Yang lainnya negatif. Kemudian pasangan sin tadi kan kosek ya. Jadi di sini kosekan 90 derajat tambah alfa ini akan bernilai positif juga karena di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Makanya di sini nilai sinnya ini positif, kosekan juga positif. Sisanya negatif. Seperti itu. Nah, contoh. Tentukan nilai cos 120 derajat sama dengan berapa? Nah, jadi 120 derajatnya ini harus kalian ubah dulu menjadi 90 derajat ditambah alfa. Jadi 120 sama dengan 90 derajat tambah alfa. Berarti alfanya berapa? Jadi 90 tambah berapa? Sama dengan 120. Yaitu ditambah 30 ya. Berarti alfanya ini adalah 30 derajat. Nah, 90 tambah 30 hasilnya 120. Nah, berarti untuk mencari cos 120 derajat ini kita gunakan rumus cos yang di sini ya. Nah, jadinya cos 90 derajat ditambah alfa. Alfanya tadi adalah 30. Ini tambah 30 derajat seperti itu. Nah, kalau nilai cos dia kan jadinya negatif ya. Jadi di sini ada negatif. Terus kalau cos dia akan berubah jadi sin. Sin. Negatif sin alfa. Alfanya 30 yang ini. Berarti jadinya negatif sin 30 derajat. Nah, coba diingat lagi. Sin 30 derajat itu sama dengan berapa? Karena 30 derajat ini kan sudut istimewa ya. Sudah ada nilainya. Ya, jadi hasilnya adalah negatif sin 30 derajat setengah ya.
Nah, jadinya cos 120 derajat ini nilainya sama dengan negatif setengah. Yang ketiga, relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurangi alfa. Nah, jadi perhatikan rumus-rumus ini. Sin 180 derajat dikurangi alfa ini sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Kosekan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan kosekan alfa. Sekan 180 derajat kurangi alfa sama dengan negatif sekan alfa. Dan yang terakhir, kotan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif kotan alfa. Nah, jadi cara mengingatnya seperti ini. Kalau kalian berpatokan dengan 180 derajat, maka yang sin akan tetap menjadi sin. Begitu juga cos akan tetap menjadi cos, tan akan tetap menjadi tan, dan juga yang lainnya. Jadi dia perbandingan trigonometrinya tetap. Kalau sin jadi sin, cos jadi cos, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan juga kalau 180 derajat dikurangi alfa, ini adalah sudut yang berada di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2, yang bernilai positif itu adalah sin dan pasangannya, yaitu kosekan. Makanya, di rumus ini, yang bernilai positif itu hanyalah sin dan kosekan. Sisanya negatif. Ini juga negatif. Oke. Sekarang kita coba ke contoh soal. Tentukan nilai cos 120 derajat. Nah, soal ini masih sama dengan soal yang nomor 2 tadi ya. Tapi sekarang kita akan gunakan untuk relasi sudut alfa dengan 180 derajat kurangi alfa. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kalian ubah dulu 120 derajat ini sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Jadi alfanya berapa? 180 derajat kurang berapa biar jadi 120? Yaitu dikurangi 60 derajat. Jadi coba aja kalian hitung 180 derajat kurangi 60 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Nah, jadi sekarang kita gunakan rumus yang kedua ya, yang cos, karena di sini pertanyaannya cos. Sehingga jadinya cos 120 derajat ini sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Oke. Karena ini patokannya 180, berarti yang cos tetap jadi cos ya. Nah, kemudian karena 120 ini di kuadran 2, di kuadran 2 yang positif itu sin aja. Berarti cosnya negatif. Jadi jadinya negatif. Kalau cos tetap jadi cos. Negatif cos 60 derajat. Nah, sesuai juga dengan rumus ini. Negatif cos alfa. Negatif cos 60 derajat. Nah, sekarang kalian ingat nilai cos 60 derajat itu berapa? Nah, 60 derajat ini adalah sudut istimewa. Jadi nilainya itu sudah ada. Ya, cos 60 derajat itu adalah setengah. Maka cos 120 derajat sama dengan negatif, karena ini ada negatif ya. Terus cos 60 derajat itu setengah. Jadi hasilnya adalah negatif. Nah, yang keempat, relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa.
Nah, jadi perhatikan rumusnya. Sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Kosekan 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kosekan alfa. Sekan 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sekan alfa. Dan yang terakhir, kotan 180 derajat ditambah alfa sama dengan kotan alfa. Nah, jadi perhatikan di sini. Patokannya adalah sudut 180 derajat. Seperti yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, kalau patokannya 180 derajat, yang sin akan tetap sin, cos akan tetap cos, tan akan tetap tan, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau sudut 180 derajat ditambah alfa, itu artinya sudut yang berada di kuadran 3. Nah, kalau di kuadran 3, yang bernilai positif adalah tan saja ya, dengan pasangannya, yaitu kotan. Nah, sehingga di sini coba kalian perhatikan. Yang sin nilainya negatif, cos juga negatif, tan positif. Karena sudut 180 derajat ditambah alfa itu adalah sudut yang berada di kuadran 3, sehingga nilai tannya positif dan pasangannya juga positif. Makanya di sini yang tan itu bernilai positif, kotan juga bernilai positif. Sisanya bernilai negatif. Nah, contoh, tentukan nilai tan 225 derajat. Nah, jadi pertama, kamu perhatikan 225 derajat ini pastinya lebih dari 180 derajat ya. Nah, untuk itu kamu ubah dulu 225 derajat ini sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Nah, habis ini kamu cari nilai alfanya sama dengan berapa. Jadi 180 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 225. Ya, ditambah 45 ya. Nah, sehingga alfanya ini adalah 45 derajat. Jadi coba aja kamu hitung 180 derajat ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 225 derajat. Nah, berarti sekarang kita akan gunakan rumus yang ketiga. Rumus yang ini ya, karena pertanyaannya adalah tan. Berarti tan 225 derajat ini sama dengan tan 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, sesuai rumus ini, tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Berarti tan 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan tan 45 derajat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian cari nilai tan 45 derajat itu sama dengan berapa. Ingat lagi perbandingan trigonometri sudut istimewa. Karena 45 derajat ini adalah sudut istimewa. Jadi, tan 45 derajat sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Jadi, tan 225 derajat sama dengan 1. Oke, yang kelima, relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurangi alfa. Nah, perhatikan rumusnya. Sin 270 derajat kurang alfa itu nilainya sama dengan negatif cos alfa. Kemudian
cos 270 derajat kurang alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Tan 270 derajat kurang alfa sama dengan kotan alfa. Kosekan 270 derajat kurangi alfa sama dengan negatif sekan alfa. Sekan 270 derajat kurangi alfa sama dengan negatif kosekan alfa. Dan yang terakhir, kotan 270 derajat kurangi alfa sama dengan tan alfa. Nah, jadi cara mengingatnya, kalau misalkan kita berpatokan dengan sudut 270 derajat, maka yang sin akan berubah menjadi cos. Yang cos berubah jadi sin, tan berubah menjadi kotan, kemudian kotan otomatis berubah jadi tan. Kosekan berubah menjadi sekan, dan sekan juga otomatis berubah menjadi kosekan. Dan kemudian coba diperhatikan, kalau sudut 270 derajat dikurangi alfa, itu artinya sudutnya berada di kuadran 3. Nah, yang di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tan dan pasangannya, yaitu kotan. Nah, maka dari itu di rumus ini yang bernilai negatif adalah tan dan kotan. Tannya positif, kotannya juga positif. Sisanya itu semuanya negatif. Karena di kuadran 3 sekali lagi yang positif itu hanya tan dan kotan. Sisanya negatif. Seperti itu. Yang kelima, tentukan nilai tan 225 derajat. Nah, jadi kita perhatikan sudut 225 derajat ini kan kurang dari 270 ya. Nah, sehingga kita bisa ubah 225 derajat ini menjadi 270 derajat kurangi alfa. Nah, kalau sudah seperti ini, nilai alfanya berapa? Jadi, kalian cari 270 derajat kurangi berapa supaya hasilnya 225. Ya, kurangi 45 ya. Nah, sehingga alfanya ini adalah 45 derajat. Nah, jadi coba kalian hitung. 270 derajat kurangi 45 derajat, hasilnya pasti 225 derajat. Nah, di sini pertanyaannya kan tan ya. Berarti kita gunakan rumus yang ketiga. Tan 270 derajat kurangi alfa sama dengan kotan alfa. Oke, kita gunakan rumus itu. Tan 225 derajat ini kita ubah menjadi tan 270 derajat kurangi 45 derajat. Nah, sesuai rumus ini, tan 270 derajat kurang alfa ini sama dengan kotan alfa. Berarti tan 270 derajat kurangi 45 sama dengan kotan 45 derajat. Nah, sekarang kalian cari nilai kotan 45 derajat itu berapa? Ingat, 45 derajat ini sudut istimewa. Berarti sudah ada nilainya. Coba kalian cari. Ya, kotan 45 derajat itu nilainya adalah 1. Sehingga tan 225 derajat sama dengan 1. Relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Nah, perhatikan rumusnya. Sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian cos 270 derajat ditambah alfa
sama dengan sin alfa. Tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kotan alfa. Kosekan 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sekan alfa. Sekan 270 derajat ditambah alfa sama dengan kosekan alfa. Dan yang terakhir, kotan 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, jadi kakak ingatkan sekali lagi, kalau kita berpatokan dengan sudut 270 derajat, maka yang sin akan menjadi cos, sehingga yang cos akan menjadi sin. Kalau tan akan berubah menjadi kotan, dan kalau kotan akan berubah menjadi tan. Kemudian kalau kosekan akan berubah menjadi sekan, sehingga sekan akan berubah menjadi kosekan. Nah, kemudian coba diperhatikan sudutnya 270 derajat ditambah alfa, itu artinya sudutnya berada di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kalau sin hasilnya akan menjadi negatif. Kalau cos positif. Karena 270 derajat ditambah alfa itu di kuadran 4. Makanya di sini untuk cos dan pasangannya yaitu sekan, dia akan bernilai positif. Nah, sisanya selain itu bernilai negatif. Coba aja diperhatikan. Ini untuk sin negatif, tan juga negatif. Kosekan negatif, kotan juga negatif. Jadi yang positif hanya cos dan sekan. Oke, kita langsung coba ke contoh soal. Tentukan nilai sin 300 derajat. Nah, perhatikan sudutnya. 300 derajat ini kan lebih dari 270 ya. Nah, berarti kita ubah 300 derajat ini 270 derajat ditambah berapa? Kayak gitu. Kita ubah jadi tambah alfa dulu ya, supaya sesuai dengan rumusnya nanti. Oke. Kalau seperti ini, artinya nilai alfanya berapa? 270 derajat tambah berapa? Supaya hasilnya 300. Ya, tambah 30 ya. Di ini tambah 30 derajat. Oke, sekarang pertanyaannya adalah sin. Jadi kita gunakan rumus yang pertama. Sin 270 derajat tambah alfa. Oke. Sin 300 derajat ini sama dengan sin 270 derajat ditambah alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Tambah 30 derajat. Nah, sesuai dengan rumusnya, sin 270 derajat tambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Berarti di sini jadinya negatif cos alfanya kan 30 derajat ya. Jadi negatif cos 30 derajat. Maka hasilnya adalah, ini ada negatif, tulis dulu negatif, kemudian kalian cari cos 30 derajat itu sama dengan berapa. Ingat 30 derajat ini sudut istimewa, berarti nilai cosnya itu sudah ada. Tinggal kalian ingat-ingat lagi, cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Ini setengah akar 3. Nah, jadi nilai sin 300 derajat ini sama dengan negatif setengah akar 3. 7. Relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurangi alfa. Nah, perhatikan rumusnya. Sin 360 derajat kurangi alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Kemudian, kalau cos 360 derajat
dikurangi alfa ini sama dengan cos alfa. Kemudian tan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Kosekan 360 derajat kurangi alfa sama dengan negatif kosekan alfa. Sekan 360 derajat kurangi alfa sama dengan sekan alfa. Dan yang terakhir, kotan 360 derajat kurangi alfa sama dengan negatif kotan alfa. Nah, cara mengingatnya, jadi gini. Kalau kalian berpatokan dengan 360 derajat, maka yang sin akan tetap menjadi sin, begitu juga yang cos tetap menjadi cos, tan tetap menjadi tan, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan sudutnya. 360 derajat dikurangi alfa itu sudutnya berada di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4, yang bernilai positif itu adalah cos saja ya. Cos dan pasangannya, yaitu sekan. Nah, makanya di rumus ini yang bernilai positif itu adalah cos dan pasangannya, yaitu sekan. Jadi bisa diperhatikan, untuk cos di sini nilainya positif. Untuk sekan juga nilainya positif. Selain itu bernilai negatif. Jadi untuk sin nilainya negatif. Tan juga negatif. Kosekan negatif, kotan juga negatif. Seperti itu. Oke, contoh. Tentukan nilai sin 300 derajat. Nah, jadi perhatikan. 300 derajat ini juga kurang dari 360 ya. Nah, makanya ini bisa kita ubah menjadi 360 derajat dikurangi alfa. Nah, kita cari alfanya. Alfa sama dengan, jadi 360 derajat kurangi berapa supaya hasilnya 300. Ya, kurangi 60 ya. Berarti alfanya adalah 60 derajat. Nah, sudah mendapatkan nilai alfa, sekarang kita pilih rumus mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini pertanyaannya adalah sin. Jadi kita gunakan rumus yang pertama. Oke. Sin 300 ini sama dengan sin 360 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Nah, sesuai rumus yang pertama, sin 360 derajat kurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Berarti sin 360 derajat kurangi 60 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat. Nah, tinggal kalian cari sekarang nilai sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah, nah di sini masih ada min. Kamu tulis min, kemudian sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Yang ke-8, relasi sudut alfa dengan sudut lebih dari 360 derajat. Nah, perhatikan rumusnya. Sin K kali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, perhatikan K ini adalah bilangan bulat. Oke, lanjut ke rumus berikutnya. Cos K kali 360 derajat tambah alfa ini sama dengan cos alfa. Kemudian tan K kali 360 derajat tambah alfa sama dengan tan alfa. Begitu seterusnya. Jadi kalau sudut lebih
dari 360 derajat, perhatikan yang sin akan tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, tan tetap menjadi tan, dan seterusnya. Oke, contoh. Tentukan nilai cos 780 derajat. Nah, perhatikan sudutnya. 780 derajat ini adalah sudut yang lebih dari 360 derajat ya. Nah, sehingga 780 derajat ini kamu harus ubah supaya menjadi ini. K kali 360 derajat tambah alfa. Nah, sekarang kita ubah. 780 derajat ini sama dengan K-nya itu kita ambil 2. 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 derajat itu sama dengan 720 ya. Nah, supaya menjadi 780 berarti kita tambah lagi 60 derajat gitu. Coba aja kalian hitung lagi. 2 kali 360 derajat ini sama dengan 720. Ini sama dengan 720. Kemudian kalau 720 ditambah 60 derajat, hasilnya adalah 780 derajat. Oke, karena yang ditanya cos, berarti kita gunakan rumus yang kedua. Jadinya cos 780 derajat sama dengan cos dalam kurung 2 kali 360 derajat ditambah ini 60 derajat. Nah, sehingga dengan rumus ini kalau cos ini kan tetap jadi cos ya. Jadi jadinya cos alfa. Di sini alfanya adalah 60 derajat. Berarti jadinya cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat kalian cari sekarang. Berapa itu cos 60 derajat? Ya, cos 60 derajat adalah setengah saja. Yang terakhir, relasi sudut alfa dengan sudut negatif alfa. Perhatikan rumusnya. Sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Jadi, negatifnya ini kita keluarin, taruh di depan sinnya. Kemudian, kalau cos negatif alfa ini sama dengan cos alfa. Yang ketiga, tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Kemudian, kosekan negatif alfa sama dengan negatif kosekan alfa. Sekan negatif alfa sama dengan sekan alfa. Dan yang terakhir, kotan negatif alfa sama dengan negatif kotan alfa. Nah, perhatikan, selain cos dan sekan, itu nanti negatifnya kalian bawa ke depan perbandingan trigonometrinya. Kayak ini. Sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Nah, begitu juga untuk tan, kosekan, dan kotan. Oke, kita coba ke contoh soal. Tentukan nilai sin negatif 45 derajat. Nah, berarti kita gunakan rumus yang pertama. Sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Nah, berarti untuk soal ini dia akan menjadi negatif sin 45 derajat gitu ya. Jadi negatifnya ini kita bawa ke depan sinnya. Oke, sekarang tinggal kalian cari sin 45 derajat itu sama dengan berapa? Setengah
akar 2 ya. Oke, berarti hasilnya adalah negatif, karena ini ada negatif. Kemudian sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi nilai dari sin negatif 45 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2.